kita akan menjelaskan tentang sejarah korupsi di masa kerajaan. Korupsi yang masih merajalela sampai sekarang ini ternyata sudah ada sejak lama dalam sejarah Indonesia. Ada banyak teori tentang asal-usul korupsi di Nusantara. Salah satu yang paling terkenal adalah VOC, yang mengajarkan masyarakat untuk berkorupsi di berbagai bidang. Yang gulung tikar pada pergantian abad ke-18 ke abad 19 ini bahkan sering diolok-olok sebagai vergaan onder koruptie, runtuh karena korupsi. Tapi menurut Hendaru Trihanggoro, sejarah lulusan Universitas Indonesia, korupsi di Indonesia juga bisa ditelusuri dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Kala itu, para pejabat lokal yang bertugas mengutip pajak dari rakyat yang tidak bisa baca tulis sering membesar-besarkan jumlah pajak desa yang harus dibayar. Mereka disebut sebagai Mangilala Driwiya Haji. Kelompok petugas pajak yang tercatat dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku peradaban Jawa karya Supratikno Rahadjo. Ong Hok Ham, sejarah lainnya, dalam buku Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong juga mengkritik petani yang kerap menjadi korban penipuan Mangilala Driwa Haji. Lalu, korupsi skala besar juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu diketahui petani hanya dapat 20% dari hasil panennya dan diduga hanya 20% pula yang diserahkan ke negeri induk atau kerajaan Belanda. Sisanya 60% hasil pertanian Nusantara disedot pejabat lokal dari tingkat desa sampai kabupaten. Yang ironis, pada masa penjajahan, Henry F. Isnaini, sejarawan dari Universitas Paramadina, menyebutkan ketika Syarikat Islam atau SI, kelompok oposisi nasionalis terpecah menjadi SI dan SI Merah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Mereka saling menuduh korupsi. Didi Kwartanada, sejarawan dari Yayasan Nation Building, menceritakan salah satu teori genealogi korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer fasis Jepang. Menurut Didi, ia mengutip Syed Hussein Atlas, sejarah dari National University of Singapore, Jepang yang berkuasa secara militeris memilih aparatur lokal yang kurang berkualitas dan tamak. Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan berbagai penyimpangan marak terjadi meski ancaman hukuman keras dari Jepang selalu mengintai. Mereka dan sistem yang sudah bobrok itu akhirnya ikut pemerintah pada era Republik Indonesia setelah 1945. Sekian penjelasan singkat tentang korupsi di masa penjajahan dan di masa kerajaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.